Oke, kita akan membahas pada bab 7 ini adalah distribusi sampling. Oke, sebelum itu maka apa sih tujuannya dalam pelajaran ini? Yang nomor satu, bahwa kita akan membahas tentang konsep dari distribusi sampling atau sebaran sampling, pengambilan sampel, sampling ya. Kemudian menghitung peluang yang berhubungan dengan rata-rata sampel dan proporsi sampel. Kalau rata-rata sampel berarti data continuous, proporsi sampel data discrete. Kemudian pentingnya teori tentang pentingnya teori limit nilai tengah atau central limit theory. Okay. Sampling distribution. Jadi kalau di ini kan bahwa sampling distribution is a distribution of all of the possible value of a sample statistic for a given sample size selected from population. Jadi sebaran sampel adalah sebaran atau distribusi untuk seluruh nilai-nilai dari nilai-nilai statistik sampel untuk suatu ukuran sampel tertentu dari yang terpilih dari populasi tertentu. Sebagai contoh, misalnya sampel kita itu adalah 50 orang siswa dari satu universitas mengenai rata-rata IPK-nya atau GPA-nya. Jika diperoleh dari beberapa sampel dengan ukuran 50, maka kita akan dapat menghasilkan beberapa nilai rata-rata untuk masing-masing sampel. Jadi kalau kita punya beberapa kali pengambilan sampel yang masing-masing 50, maka kita akan memiliki beberapa nilai rata-rata sampel masing-masing sampel. Misalnya 10 kali dipilih, jadi 10 rata-rata sampel. Nah, kita ingin tahu apakah distribusi dari seluruh rata-rata sampel IPK tersebut dapat dihitung untuk seluruh sampel dari 50, dapat digunakan untuk menghitung sampel dari 50 orang siswa. Jadi dalam membuat atau mengembangkan sebaran sampel, kita pastinya harus mengasumsikan dulu ada satu populasi yang akan diambil sampelnya. Contohnya populasinya mahasiswa seluruh bakteri misalnya yang aktif. Nah, populasinya jumlahnya berapa? Kalau di sini kita coba suatu populasi, contohnya ada 4 orang, 1, 2, 3, 4. Kita ingin mencari X-nya adalah berapakah umur setiap individu. Nilai X-nya adalah 18, 20, 22, 24. Jadi anggap aja 18, 20, kemudian 22, 24. Kemudian untuk mengembangkan sebaran sampling, maka kita ringkaslah dari distribusi populasi. Mu sama dengan sigma XI dibagi N, karena seluruhnya kita bagi dia 21 hasilnya. Dan simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah akar dari XI dikurangi mu kuadrat dibagi N akan sama dengan 2,236. Jadi kita buat dalam gambar, karena distribusinya adalah uniform, A, B, C, D, A 18, 20 ini dan seterusnya. Kemudian dengan kita analisis lebih lanjut, dengan kemungkinan kita ambil misalnya sampelnya cuma 2 orang. Jadi bisa saja kita hasil observasi sampel 1 kita buat cross tabulasi, sampel 1 dan sampel 2. Dua-duanya 18, atau 8 kombinasi 18 dan 20 dan seterusnya sampai 24. Jadi ada kemungkinan
16 kemungkinan sampel dengan replacement. Sehingga kalau kita ini kan bahwa rata-rata yang pertama 16 sampel min 18, 19, 20, 21 sampai 24. Ini 16 kali diambil 2222 sebanyak 16 kali. Jadi dari distribusi samplingnya adalah seluruh rata-rata sampel. Jadi 18 sampai 20 kita buatkan, ya 18 itu cuma satu orang, 19-nya ada 2, 20-nya ada 3, 21-nya ada 4, 22-nya ada 3, dan seterusnya. Diplotkanlah menjadi seperti ini. Jadi peluangnya dari 0, 0,1, 0,2, 0,3. Dan bentuknya tidak lagi uniform seperti yang tadi. Nah, itu ukuran ringkasan ukurannya adalah mu x sama dengan 21 dengan simpangan sampelnya, simpangan baku sampelnya adalah 1,58. Jadi di sini kita bagi menjadi 16 karena 16 different sample size untuk ukuran 2. Kalau ukuran 3 bisa lebih banyak lagi. Kita buat aja ukuran 3 kombinasinya akan lebih banyak lagi. Dengan membandingkan distribusi populasi dengan rata-rata sampel, distribusi rata-rata sampel yang tadi ketemu adalah 21 dengan simpangan bakunya 2,236. Di sini adalah 21 juga dengan simpangan baku dari sampelnya adalah 1,58. Sampel mean distribution adalah standar error dari mean. Di sampel yang berbeda-beda dari dengan ukuran yang sama dari satu populasi yang sama akan menghasilkan beberapa macam rata-rata sampel, dan ukuran variabilitas dari sampel rata-rata dari sampel ke sampel itu diberi nama standard error of the mean. Dengan asumsi samplingnya dengan replacement berarti samplingnya diambil terus dikembalikan lagi, atau sampling tanpa replacement diambil tidak dikembalikan lagi dari suatu infinite population. Nanti kita coba bagaimana caranya. Jadi simpangan baku dari rata-rata sampel sama dengan simpangan baku bagi akar n, dengan catatan bahwa standar error mean akan menurun semakin besarnya ukuran sampel. Nah, jika populasinya normal, maka rata-rata sampel populasi dan standar deviasi populasi, maka distribusi samplingnya akan juga tersetar secara normal. Jadi jika maka mu x-nya akan sama dengan mu, dan sigma atau standar deviasi x akan sama dengan standar deviasi dibagi akar n. Nah, untuk mengetahui berapakah nilai Z dari suatu distribusi sampling suatu rata-rata, maka Z value dari sampel distribusi itu dihitung lagi menjadi Z X rata-rata dikurangin mu X dibagi sigma atau standar deviasi dari X rata-rata, sehingga akan ditemukan bahwa ini menggunakan rumus ini, di mana X-nya adalah sampel mean, mu-nya adalah population mean, sigma-nya adalah standar deviasi dari populasi, dan n-nya adalah jumlah sampel. Nah, properti dari distribusi sampling adalah mu x sama dengan mu, normal distribution, di mana x adalah tidak terbiaskan, normal sampling distribution memiliki mu yang sama. Yang ini berbeda nanti adalah standar error rata-ratanya. Jadi sampling distribution property dengan meningkatnya n atau jumlah sampelnya, maka
ini simpangan bakunya akan menurun. Ini kalau dia sampel size-nya besar, ini sampel size-nya ini sampel size-nya yang besar, ini sampel size-nya yang lebih kecil. Carilah sebuah interval terdistribusi secara simetris di sekitar mu yang menghasilkan 95% dari suatu rata-rata sampel jika mu-nya adalah 368 dan simpangan bakunya 15 dan N-nya 25. Karena intervalnya memberikan 95% dari sampel mean dan 5% sampel mean akan berada di luar interval. Karena intervalnya simetrik, maka 2,5% di kiri dan 2,5% di kanan. Dan dari tabel standar normal, z-score-nya adalah minus 196 dan 1,96, 2,5% ya, atau 0,0250. Nah, fixed proportion sample mean, maka dengan menghitung lower limitnya dari interval tadi, XL, dan nanti menghitung juga upper limitnya, XU. Jadi di sini XL sama dengan mu ditambah Z kali sigma dibagi akar N, maka 368 dikurangin ditambah 1 kali 1,96 minus kalikan 15 per akar 25 ketemu 362,12. Kemudian untuk upper limitnya ketemunya 373,88 karena sini negatif, sini positif. Berdasarkan dari ukuran sampel 25, maka sampel 95% untuk seluruh sampel itu yang berada di 362,12 dan 373,88. Jika populasinya tidak normal, maka kita dapat menggunakan teori limit sentral atau central limit theorem, yaitu jika populasinya tidak normal, maka sampel akan dianggap mendekati normal dengan ukuran sampel yang cukup besar. Properti sample distribution adalah mu x sama dengan mu dan di standar deviasinya standar deviasi dibagi akar n. Nah, di dalam central limit theorem, dengan semakin besarnya ukuran sampel, maka yang tadinya mencong kiri ini akan dianggap mendekati bentuk yang lonceng. Sampling distribution of the sample mean become almost normal, tergantung dari walaupun bentuknya sebelumnya tidak normal seperti ini. Nah, sampel mean distribution, sampel untuk jika populasinya tidak normal tadi, maka sampling distribution memiliki properti central tendency, mu rata-rata sampel sama dengan mu dan variasi sampelnya adalah sama dengan simpangan baku dibagi akar n. Ini adalah distribusi populasi, kita sampling sehingga menjadikan normal dengan memperbesar nilai sampelnya, jumlah sampelnya. Nah, biasanya sebagian besar distribusi itu jika N-nya lebih besar 30, kita bisa menghasilkan distribusi yang mendekati normal. Kalau dia agak simetrik, maka N lebih besar 15. Untuk distribusi yang populasinya normal, maka sampel distribusi rata-ratanya selalu berdistribusi normal. Sebagai contoh, populasi memiliki rata-rata populasi 8 dan standar deviasi populasinya adalah 3. Dengan cara sampel random, maka N sama dengan 36 yang dipilih. Berapakah peluangnya bahwa rata-rata sampelnya di antara 7,8 sampai 8,2?
Maka caranya adalah tadi, jika populasinya tidak normal, maka central limit theory mengatakan bahwa dapat tetap digunakan jika N-nya lebih besar 30. Sehingga sampling distribusi X-nya akan mendekati normal. Dengan rata-rata sampelnya 8 dan standar deviasinya adalah 0,05, maka kita hasilnya adalah P, peluang antara bahwa X rata-rata antara 7,8 sampai 8,2 akan sama dengan rumusnya tadi 7,8 kurangi 8 adalah rata-ratanya kan, rata-rata populasi dibagi 3 dibagi akar 36. Ya, 3-nya itu adalah standar deviasi populasi, 36 itu adalah jumlah data sampelnya. Itu lebih kecil dari ini. Setelah dihitung, maka P 0, ada antara minus 0,4 sampai dengan 0,4, yaitu 0,6. Kita cari di distribusi di tabel Z, 0,6554 min 0,34 menjadi 0,3108. Jadi di sini adalah peluang bahwa rata-rata sampel berada di antara 7,8 sampai 8,2. Kita tidak tahu distribusi sampelnya, mu-nya, tapi mu-nya tahu 8. Kemudian sampling distribution diambil, ditanya yang berada di antara 7,8 sampai 8,2 dengan mu rata-ratanya 8. Maka mu Z-nya kita jadikan distribusi Z, sehingga ketemulah antara minus 0,4 sampai 0,4. Mu Z sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk berikutnya adalah kita membahas tentang proporsi populasi. Proporsi populasi dengan membantu tadi ini adalah proporsi suatu populasi memiliki suatu karakteristik. Sampel proporsinya pakai huruf P, ya, P, provide estimate dari P-nya tadi, P sama dengan X per N, jumlah item dalam sampel yang memiliki karakteristik yang diinginkan dibagi ukuran sampel. P itu antara 0 sampai 1. P adalah mendekati terdistribusi mendekat. P adalah approximately distributed as a normal distribution. Jadi kira-kira dia mendekati distribusi normal jika N-nya besar. Dengan asumsi samplingnya adalah dengan sampling pengulangan dari satu populasi yang tertentu atau yang dapat diketahui jumlahnya, atau tanpa replacement atau tanpa dikembalikan untuk populasi yang tidak tentu. Maka distribusi samplingnya dari P adalah approximated atau didekati dengan menggunakan distribusi normal sebagai berikut. N kali P lebih besar sama dengan 5, dan N dikalikan 1 min P lebih besar sama dengan 5. Hingga dia dapatkan sampel distribusinya sebagai berikut. Di mana mu proporsi akan sama dengan P. Dan standar deviasi dari proporsi akan sama dengan P kurangi 1 min P dibagi N. Nah, set value-nya tentunya kita tinggal hitung aja P kurang P dibagi seimbangan paku rata-rata dari proporsi dari sampel-sampel tersebut, atau P min P kali dibagi akar P kali 1 min P per N. Contoh misalnya, true proporsi yang sebenarnya dari voter yang mendukung A itu adalah sama dengan 0,4. Berapakah peluangnya jika sampel ukuran sampelnya 200 menghasilkan proporsi antara 0,4 sampai 0,45.
Jika P-nya 0,4 dan N-nya 200, what is, atau gitu dengan kata lain ya, jika P-nya adalah 0,4 dan N-nya 200, berapakah peluang dari bahwa rata-rata sampel itu antara 0,4 sampai 0,45. Jadi kita carilah dia standar deviasi populasi. P dikalikan 1 min P per N. 0,4 kalikan 1 min 0,4 dibagi 200 sama dengan 0,03464. Kita konversikan ke standar normal, ke Z kan, dari 0,4 dan baik 0,45, berarti 0,4 dikurangi 0,4 dibagi 0, sekian, itu hasilnya adalah 0. Z itu 0,45, jadi 0,05 dibagi 0,3 ketemunya adalah 1,44. Jadi P antara 0, P peluang dari Z antara 0 sampai 1,44. Maka dengan menggunakan tabel normal, P antara 0 sampai 1 lebih kecil 1,44. Kalau di sampling distribution itu bentuknya adalah 0,045 ya, tapi untuk standar normal distribution kita gunakan 0, tadi 0 sampai dengan 144. Luasannya adalah P0 sampai dengan 144, luasannya adalah P0 itu adalah 0,951 dan P sama dengan 1,44 itu di distribusi Z adalah 0,5, jadi ketemulah 0,4251. Jadi luasan dari ini adalah 0,4251. Demikian tentang sampling, konsep dari sampling distribution dan menghitung probability yang berhubungan dengan sampel dan melibatkan teori sentral.